Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan ini kita bahas tentang kenapa sih dunia itu kecil ya. Jadi kalau kita pernah atau sempat mikir bahwa jadi kita ketemu orang, terus pas ketemu orang tuh, kamu tuh ternyata temennya si ini ya. Kamu kenal juga sama si ini? Si ini tuh ininya ini, yang ininya ini. Terus, dunia kecil ya. Itu kan sering terjadi ya. Nah, itu tuh yang disebut dengan the small world phenomena atau fenomena dunia kecil. Sebenarnya videonya udah pernah aku kasih kan? Ya. Kalau yang nonton mah ya pasti ngeh. Cuman di sini aku ulangi lagi karena ada beberapa gambar dan eksperimen yang kemudian harus dijelaskan ulang untuk nunjukin betapa pentingnya social network. Jadi ada tokoh di tahun 1960-an, tokohnya namanya Stanley Milgram. Jadi kalau kalian pernah ngambil mata kuliah interaksi antar kelompok dan lingkungan, atau kalau di YouTube mah judul serinya adalah realitas sosial, maka akan ketemu tokoh namanya Milgram. Ya. Namanya siapa? Milgram ya. Namanya Stanley Milgram. Stanley Milgram ini kalau kalian cari, bahkan dia punya film. Jadi ada film yang kemudian jadi ada satu PH production house yang sengaja ngebikinin film buat Stanley Milgram, saking keren dan terkenalnya beliau. Jadi biografi gitulah semacam tapi film, bukan dokumenter, bukan biografi tapi film. Judulnya namanya The Experimenter. Karena beberapa eksperimennya Milgram itu selalu mind blowing dan jadi referensi utama kajian atau penelitian di dunia ilmu sosial ya, jadi social science. Jadi kalau orang ngomongin social science nggak kenal Stanley Milgram itu aneh. Salah satu penelitian yang keren itu yang di setrum itu loh, yang pura-pura di setrum. Ada guru dan murid pura-pura di setrum, namanya obedience. Si teorinya namanya obedience. Di setrum, tapi sebenarnya pura-pura, dan itu luar biasa ngebongkar lagi cara orang kemudian melakukan laboratory setting atau penelitian laboratorium terkait dengan manusia. Seru banget. Habis itu nanti ada film Zimbardo, terus muridnya ada Carl Smith. Carl Smith tuh bikin satu penelitian namanya The End of the World Phenomena. Itulah kenapa orang-orang yang suka percaya hal-hal klinik susah buat dikasih tahu sekalinya yakin. Orang-orang yang percaya khodam, astrologi, susah buat diyakinkan karena muridnya Milgram tuh namanya Carl Smith. Carl Smith punya anak namanya Carl Smith juga. Dan mereka berdua itu bikin satu paper dan penelitian bagus di tahun 80-an. Carl Smith yang meneliti tentang lanjutan dari teorinya Festinger. Jadi kalau orang itu ngambil keputusan yang salah, bukannya bertobat gitu ya, atau bukannya menyesali, tapi malah nyari alasan kenapa keputusan itu diambil. Makanya kenapa banyak orang yang terjebak di toxic relationship, kalau kena KDRT nggak bisa keluar, kalau sekalinya punya relasi sulit buat lepas, salah satunya adalah karena tadi, daripada keluar dan bebas dari relasi itu, mendingan cari alasan pembenaran kenapa aku harus bertahan. Itu Carl Smith. Ini muridnya ini nih, muridnya Milgram juga. Tapi ada satu penelitian yang ini itu mind blowing, tapi nggak banyak dipakai di psikologi, tapi malah dipakai di bidang lain. Kayak ini social network. Sebenarnya bahasan utamanya kajiannya ada tentang social network. Nah, mungkin seri ini akan dijudulin social network ya. Kenapa? Karena ini malah dipakai di dunia komunikasi, dipakai di dunia jejaring ya. Nah, ini awal mula kenapa disebut sebagai small world phenomena atau fenomena dunia kecil. Jadi Stanley Milgram itu lagi nongkrong, lagi duduk di sebuah tempat yang pada ngantri. Gara-gara ngantri, orang kan saling ngobrol. Pernah nggak kita ngantri ke dokter gigi misalkan ya, atau ngantri untuk ke farmasi, ke apotek gitu ya, ngantri, terus kita ngelihat orang dewasa, ada ibu-ibu ngobrol satu sama lain. Ibu, tempat duduknya kosong ya? Iya, kosong, di sini aja. Oh, ibu lagi nunggu dokter juga? Iya, sama lagi nunggu dokter. Oh, ibu rumahnya di mana? Di situ. Oh, kenal sama Pak itu dong? Oh iya, Pak itu kebetulan. Ngobrol. Dari satu orang atau dari dua orang yang asing sama sekali, gara-gara ngobrol di tempat duduk itu, mereka jadi kenalan dan kenal seseorang yang kenal lagi. Nah, kemudian Milgram bertanya-tanya. Pertanyaan Milgram simpel, sederhana. Tiap kali kita ketemu orang asing,
kira-kira berapa langkah ya yang dibutuhkan untuk kita untuk punya kenalan yang sama sama orang asing itu. Nah, jadi kalau ini katakanlah si A ya, si A kenal langsung sama si B. Ini tuh namanya nanti istilahnya titik ini tuh namanya age ya. Istilahnya apa namanya? Age. Ya. Sengaja aku minta ulang-ulang ya gitu supaya kalian pronunciation-nya benar ya. Aku paling kesal sama orang yang pronunciation-nya nggak benar ya. Stanley Milgram, Sigmund Freud. Bukan Freud. Sigmund Freud gitu ya. Itu tuh penting. Robert Zayong kayak gitu. Dan itu penting ya, Wilhelm Wundt kan. Nah, ini namanya age ya. Jadi titiknya namanya age. Si garisnya namanya apa? Nodes. Garisnya namanya node. Ya, jadi nanti di dunia jejaring teman-teman akan tahu bahwa menganalisis titik ini namanya age, garisnya adalah nodes ya. Nah, satu node itu disebut sebagai satu langkah. Paham sampai sini ya? Ini satu langkah. Terus nanti B kenal sama orang yang namanya C gitu ya. C kenal yang orang namanya D. Nah, pertanyaannya, berapa langkah yang dibutuhkan untuk kita bisa kenal dan tahu dan terhubung sama orang yang betul-betul asing? Nah, itu pertanyaan Milgram. Contohnya gini, kalau kita ketemu sama orang yang lewat di jalan, Pak, stop dulu Pak. Kamu kenal si ini nggak? Enggak. Kamu kenal si ini nggak? Kira-kira kita butuh berapa langkah supaya aku dan dia share the same network? Kebayang nggak? Share the same friends, kan gitu ya. Nah, itu pertanyaannya Stanley Milgram. Dan dia bikinin eksperimen dari situ. Pertanyaannya, kita sama orang yang asing sekali, itu kira-kira berapa langkah ya? Nah, ini yang mungkin menginspirasi lagu dangdut ya. Pacarku memang dekat 5 langkah. Gitu. Nah, makanya Stanley Milgram bikin eksperimen apa coba? Ini tahun 60 ya. Tahun 60 orang terhubung dengan orang lain apa? Lewat WA? Lewat apa? Lewat pos, ngasih postcard ya, atau ngasih surat ya, lewat mail, beneran mail nggak pakai i, lewat mail, lewat surat. Nah, makanya Stanley Milgram punya murid kan, punya mahasiswa banyak. Katakanlah mahasiswanya 1, 2, 3, misalkan mahasiswanya ini ada berapa orang? 40 kalau kan ya. Mahasiswanya ada 40. Kebayang sampai sini ya? Punya mahasiswa 40 kan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 40 lah ya mahasiswanya tuh. Nah, masing-masing disuruh kayak gini nih. Oke? Tiap kamu nanti akan aku kasih surat. Tiap kamu akan aku kasih surat. Surat itu harus nyampe di tangan si Bahlil di Papua gitu ya. Katakanlah nggak nama sebenarnya ya, Bahlil di Papua. Kita semua nggak tahu siapa itu Bahlil, nggak kenal Bahlil. Kita mah di Bandung, dia di Papua. Waktu itu kalau nggak salah penelitiannya Milgram itu dia di Boston, di kota, harus ngirim ke Nebraska, daerah kecamatan atau kampungnya lah ya. Tapi 40 orang ini nggak pada kenal. Paham sampai sini ya? Nah, tugas mereka adalah masing-masing ngirim surat itu ke kenalan langsung. Jadi nggak boleh ngirim langsung lewat pos ke si Bahlilnya, tapi dia harus ngasihin surat itu ke direct person. Paham sampai sini? Jelas nggak? Kalau aku A hanya kenal B, ya aku hanya kasih ke B. Nanti aku menyuruh B tolong kasih ke orang yang kira-kira bakalan kenal Bahlil di Papua. Sampai sini kebayang ya? Nah, pertanyaan ini sebelum dilakukan, Milgram itu pada nanya ke anak-anak yang ada di sini. Oke, kalau kita hitung age sama nodes-nya, kira-kira butuh berapa langkah untuk nyampe ke Bahlil? Pada nanya gitu, Milgram nanya gitu ke mahasiswanya. Nah, kalau kalian ngejawab pertanyaan itu, kira-kira butuh berapa langkah nih dari sini sampai ke Bahlil? Waktu itu, pas nyoba jawab, jawabannya macam-macam. Ada yang bilang 100 langkah. Jadi dari dia nyampe ke Bahlil itu di Papua, ngirim surat, kira-kira berapa? 100 langkah katanya. Ada yang bilang, tidak mungkin, tidak terbatas. Karena dia bisa aja muter-muter kan. Si orang ke satu ngirim ke temannya namanya A, ngirim ke temannya ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke nomor 1 lagi. Bisa jadi gitu. Makanya ada yang mikir, kayaknya tidak mungkin, tidak terhingga. Nah, makanya Milgram kemudian bikin 40 kopi
si postcardnya, si mailnya, si suratnya. Nih, postcardnya aku kasih ke kamu. Orangnya ada, alamatnya ada, tapi kamu nggak boleh ngasih langsung ke alamatnya lewat pos. Kamu harus langsung nganterin itu atau ngasih itu ke orang-orang yang bakal kenal. Nah, dikasih tuh 40 dan kemudian nanti ada data banyak. Wah, banyak data. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Wah, banyak lah pokoknya ya. Jadi banyak age sama banyak nodes kan. Pokoknya nanti lama-lama nyampe aja gitu. Terus hasil dari si mahasiswa itu dihitung rata-rata semuanya ada berapa. Nah, yang menarik temuannya itu mind blowing banget. Makanya jadi satu istilah yang keren namanya 6 degree of separation. Apa namanya? 6 degree of separation. Ternyata dari si mahasiswanya ke orang yang sama sekali tidak dia kenal itu butuh berapa langkah? 6 langkah. Di rata-rata semuanya 6 langkah. Nah, temuan pertama ini temuan pertamanya ya dari eksperimen ini. Temuan pertamanya adalah ternyata dunia kecil dan hanya butuh 6 langkah. Ini waktu zaman surat menyurat. Diulangi lagi di tahun 2001 sama Koshinet dan Watts sama salah satu orang Indonesia yang jadi muridnya Koshinet dan Watts pakai mailing list. Tetap mail tapi sekarang email. 2001 itu belum ada WA, belum ada sosmed, belum ada 2001. Kalau nggak salah adanya Friendster itu di 2003-2004. Jadi 2001 waktu itu belum ada, masih pakai mailing list. Pakai mailing list, apa yang terjadi? Koshinet sama Duncan Watts menemukan bahwa bukan lagi 6 degrees, tapi turun jadi 4 degrees of separation. Artinya gini, kalau kita ketemu orang yang asing banget di jalan, maka dia akan kenal siapa? 1, yang kenal siapa? 2, yang kenal siapa? 3, yang kenal siapa? 4, yang kenal aku. Jelas ya? Malah kayak gini, dia kenal siapa, yang kenal siapa, yang kenal siapa, yang kenal aku. 4 langkah. Bayang ya? Jadi seasing-asingnya orang yang kita temui di jalan, bahkan bukan di jalan. Kalau penelitian yang ini kan di dunia itu. Dia bukan lagi di Amerika, tapi udah ke seluruh dunia. Untuk ngirim satu surat ke orang di Afrika. Bahkan orang asing sama sekali di dunia ini, kita hanya terhubung lewat 4 garis. Nah, tapi yang menarik, kalau udah mulai era sosial media sekarang mah, kayak gimana? Orang udah nggak terpisah jauh ya. Ternyata kita sama siapapun cuma 2 langkah. Aku sama Pak Jokowi, segampang itu kenalnya. Aku kenal Prof. Kun kenal Pak Pratikno kenal Pak Jokowi. 1, 2, 3, gitu ya. Atau kalau kita skip aja. Aku kenal Prof. Kun, guru aku, Prof. Kun juga pasti kenal Pak Jokowi langsung. 1, 2. Ridwan Kamil, aku kenal Bu Iva. Adiknya Ridwan Kamil, sama-sama dosen psikologi, sekarang lagi S3 di UGM. Yang adiknya Ridwan Kamil, kan langsung, bener ya? 1, semua. Jadi semua yang kita pikir kita tidak kenal, pasti bedanya 1 langkah. Bahkan sama orang-orang yang sama. Aku kenal Profesor Min-Wo Suen di Asia University yang ternyata nanganin sekarang Hani New Jeans yang katanya kena bully. Aku sama Hani New Jeans, oh my god, oh my god kamu busiat, itu cuman 2 langkah. Jadi ternyata penelitian ini sangat-sangat mind blowing. Makanya kalau ada orang yang bilang bahwa aku nggak punya teman, aku nggak punya orang dalam, aku nggak punya jejaring, jangan-jangan dia tidak optimizing social network, atau dia nggak sadar bahwa dia punya social network dan dia nggak pernah mau mengoptimalkan relasi yang ada. Bapak kita itu kan punya relasi, benar nggak? Bapak kita yang bisa ngasih pekerjaan buat kita. Social relation. Sampai sini paham ya? Kebayang ya? Maka langkah-langkah ini tuh jadi ngaruh dan penting banget. Betapa mind blowingnya eksperimen yang dilakukan sama Milgram. Sampai sini kebayang jelas?
Oke, sampai sini jelas ya? Nah, ini masih di temuan pertama. Temuan pertama bahwa dunia itu kecil dan kita terhubung sama orang-orang begitu dekat. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kita jauh sama orang, aku nggak mungkin nge-reach dia gitu ya. Kayaknya aku susah buat bisa kenal sama Raisa. Raisa. Aku main band, punya vokalis namanya Deviana Depoy. Ternyata Depoy itu, vokalisnya aku, kan aku main gitar dulu. Depoy itu ternyata kakak kelasnya dari Raisa. Waktu Raisa pernah dulu zaman 2012-an, 2010 apa 11-an, Raisa manggung di Bandung, di waktu itu masih ada Planet Dago. Dia butuh session player. Ngehubungin Depoy, aku yang jadi session playernya. Jadi aku kenal sama Raisa. Ya gitu. Jadi kalau sekarang ngelihat dia, kalau kita mungkin ngeliat, wah ini artis, kita susah buat ngeakses. Enggak. Setiap orang, itu apalagi di dunia sosial media, nggak tinggal kita DM ya nggak sih? Bukan 2 langkah lagi, kita langsung direct ke orang itu. Kita suka sama siapa ya direct aja langsung nge-DM orangnya kan. Ya belum tentu dibales juga, tapi artinya akses kita langsung. Paham ya sebenarnya jelas ya? Tapi ini tuh bukan ngomongin orang yang kita tahu. Kan tadi mah orang yang kita tahu, ini mah bahkan orang yang asing sama sekali. Kita pasti terhubung dalam 2 atau 3 langkah. Jadi kalau kita ketemu mamang-mamang lah, mamang Gojek katakanlah, dia pasti kenal siapa yang kenal kita. Directly. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, itu temuan pertamanya kan. Tapi, nah yang menarik nih, waktu aku diundang sama Wintermission untuk jalan ke sana, ke Amerika, ternyata dihitungin tuh. Bayangin nggak kalau kita, kebayang nggak kalau kita kemudian punya pengetahuan tentang jejaring ini? Nah, bentar ya, pelan-pelan ya. Bayangin kalau kita punya pengetahuan, punya maps tentang siapa berjejaring sama siapa. Itu akan mind blowing. Makanya si Wintermission waktu itu, waktu ketemu sama aku bilang kayak gini, Zen, coba bayangin ya, si A itu punya 10 nodes. Oke. Berarti dia punya teman berapa? Si A punya 10 garis. Berarti dia punya teman berapa? 10 kan? Tapi punya jejaring berapa? Aku ulangi lagi ya. Katakanlah si A nih punya teman 10. Berarti ada 10 garis kan? 7, 8, 9, 10. Punya 10 garis. Betul ya? Punya 10 teman, punya 10 garis. Tapi punya berapa jejaring? Hah? Nah makanya Wintermission bilang ke aku kayak gini, tolong hitungin, bisa nggak kita jadiin algoritma yuk? Aku nggak ngerti. Ya udah kalau gitu jelasin apa yang kamu jelasin tadi, directly langsung berangkat dong, naik pesawat, jauh banget, berapa jam tuh? 24 jam, berapa kali? Wah luar biasa lah. Ternyata hitungannya adalah bukan lagi kali, tapi pangkat. Kenapa? Contohnya ini, kalau A kenal sama B, emang B punya satu teman si A doang? Dia juga pasti punya 10. Bener ya? Ini si C, dia pasti punya 10. Berarti si A pertemanannya bukan 10 kali lipat dong, tapi 10 pangkat. Nambah satu teman, nambah lagi pangkatnya. Nah inilah yang disebut kemudian eksponensial. Maka kerennya belajar social network, dia nggak akan pernah selesai. Nah kebayang ya, si A ini coba bayangin, kalau si A-nya kayak kita, yang gaulnya di situ-situ aja, ngerasa nggak punya teman, ngerasa nggak punya siapa-siapa, aku mah apa tuh, bubuk rengginang di kaleng kongguan, pret. Dia mesti sadar dan realize bahwa dia lagi ada di satu sistem yang semuanya saling berjejaring. Makanya benar kata Aristoteles bahwa human is social animal. Ada buku bagus banget terinspirasi dari Aristoteles yang nulisnya namanya Elliot Aronson. Itu keren banget. Elliot Aronson tuh bikin buku namanya The Social Animal. Dia mau ngasih tahu kalau manusia itu terkoneksi dan terhubung. Sekalinya dia bilang bahwa dia tidak terkoneksi atau terhubung, gawat hidupnya. Makanya yang salah bukan karena dia tidak terhubung, tapi dia tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Nah inilah yang terjadi di saat-saat ini teman-teman. Kita mudah banget buat terkoneksi sama orang lain,
Sampai-sampai kita lupa untuk terkoneksi sama diri kita. Buka IG yang kita lihat kan bukan profil kita kan, tapi story orang lain. Kita terkoneksi sama story-nya orang. Oh, makan bubur, oh lagi ngopi, oh kan gitu ya. Terkoneksi sama apa-apa yang orang lain lakukan. Kita lupa terkoneksi sama diri kita jadi hampa. Makanya di tengah keramaian aku merasa sepi. Sampai clear ya, kebayang ya? Ini tuh potensial banget. Nah, udah dapat jejaring ini, bayangin orang-orang yang kemudian bisa ngelihat peta ini. Oh, si A ketemu sama siapa. Wah, luar biasa ya nggak sih? Oh, aku tahu teman ini siapa aja. Nanti pas kita lagi praktikum itu, aku akan kasih lihat betapa kita bisa mengisolir social network. Si networknya dari mana? Lewat ini nih. Ini. Wow, pas aku belajar ini, tahu ini, luar biasa. Gak pernah aku ngerasa kesepian lagi. Kenapa? Ya teman kita tuh eksponensial, berpangkat. Kalau kita mau ngebuka jejaringnya satu aja, lewat bapak kita, lewat ibu kita, lewat adik kita, lewat teman kita, satu aja, maka kemudian kebuka banyak peluang dan jejaring. Sampai sini clear ya? Paham? Jelas? Nah, itu masih di temuan pertama. Makanya siapa penguasa dunia? Orang-orang yang punya social network. Kenapa? Dia tahu banget peta siapa dengan siapa saling berjejaring. Makanya kalau teman-teman ke Cina, mereka nggak mau buka Google. Maka pakainya Bing. Mereka nggak mau pakai sosmed luar. Mereka mau pakai sosmednya mereka, kan gitu ya. Kenapa? Makanya yang punya Telegram ditangkap di Prancis, kan gitu ya. Karena mereka membiarkan itu dan nggak mau ngasih data. Seru pokoknya mah. Kenapa kemudian ditekan terus tuh Mark Zuckerberg di Amerika ditekan, yang punya Twitter ditekan kan supaya ngasih data. Karena data orang berjejaring sama siapa, isinya apa, posting apa, konten apa, ngaruh banget. Gitu. Makanya kemarin kata Tempo kan ada operasi berapa M untuk pencitraan bagus Jokowi kan. Terima kasih Jokowi. Pakai ini. Menyebarkan propaganda juga lewat ini. Nah, itu di mata kuliah lain ya, produksi narasi dan manajemen persepsi. Kalau ini kita ngebedah social networknya. Sepenting itu social network di yang pertama. Ini jenius, bayangin di tahun 60 dia udah ngarah ke situ penelitiannya, menemukan itu sehingga orang-orang nemu. Oh, 2 langkah juga, we are very close. You are very accessible. Kita mudah ngeakses orang, tapi kita kesulitan ngeakses diri. Nah, itu yang harus hati-hati. Temuan kedua yang gak kalah mind blowing adalah gini teman-teman. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik lagi. Ini yang mind blowing juga. Ketika meneliti mengkaji si garis-garis ini dari 40 orang, ternyata lama-lama ada funneling. Ada satu istilah namanya di sini nih. Namanya funneling. Funneling. Yuk diulangi, apa namanya? Funneling itu kayak botol yang mengerucut, paham nggak? 40 orang ini memulai dari hal yang berbeda, tapi kemudian akan bertemu orang yang sama. Jadi sebelum ketemu Bahlil atau siapapun namanya, dia pasti ketemu orang yang sama. Nah, ini yang menarik. Nah, berarti apa? Ada orang-orang yang tebal banget sih ininya nih. Dia punya kenalan banyak kemana-mana, jadi orang tuh pasti ke dia dulu. Nah, ada satu buku bagus banget yang nulisnya namanya Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell bilang, orang-orang kayak gini tuh disebutnya market maven. Market apa? Market maven itu orang-orang yang know how to get things. Kita punya nggak teman yang, beli jarum pentul yang warna pink di mana ya? Kita pasti punya teman yang tahu. Oh, aku tahu. Pernah lihat di Miniso TSM misalkan, jangan Miniso mah mahal, mending ke Cibadak. Di Cibadak ada toko stationery yang dia ada orang yang know how to get things. Roti bakarnya enak di mana sih? Aku pernah nyobain. Pak, kebayang nggak sampai sini? Makanya kenapa info-info yang kayak gini tuh jadi penting. Orang yang tahu di mana. Apakah market maven cerdas? Enggak. Intelijensi tinggi? Enggak. Tapi dia punya gurita jejaring. Kita punya teman yang dia nggak pinter-pinter amat, nggak jago-jago banget, tapi temennya di mana-mana. Dia kenal siapa, yang kenal siapa. Makanya aku punya teman yang kayak gitu, namanya Teh Fitri. Sekarang aku jadiin dia CEO-nya Sintesa. Pokoknya, Teh Fit, aku lagi pengen bikin paspor. Oh iya, aku mah kalau bikin paspor ke si ini.
Yes, gampang gitu ya. Tapi aku pengen tahu ini dong. Oh, aku kenal orang yang punya ini. Aduh, aku sakit gigi, dokter gigi yang enakan di mana? Aku kenal loh. Nah, dia tuh market maven. Serba kenal, serba tahu orang. Makanya doa aku mah, ya Allah jadikan anakku pintar, iya, soleh, iya. Tapi juga tambahannya satu. Mudah-mudahan dia jadi market maven. People who know how to get things. Karena dia pasti apa? Connecting people. Jadi Nokia banget lah. Kan tagline-nya Nokia, connecting people ya. Nah ini nih. Nemu ini dari eksperimennya Milgram yang iseng tentang hal itu, yang ngirim-ngirim surat. Milgram nemu pola yang luar biasa kedua, yaitu apa? Oh ternyata ada garis, ada jalur yang disebut funneling, mengerucut. Gimana pun cara memulainya, ujung-ujungnya pasti ke orang itu. Pernah nggak datang ke pasar malam gitu ya, kayak ke Brigip kalau malam-malam yang ada apa namanya? Biang lala, ada karuselnya gitu ya. Terus ada permainan yang kita nurunin apa namanya? Kelereng gitu yang ada paku-pakunya. Tang dung dang dung dang dung dang. Itu lama-lama funneling tuh. Paham ya sampai sini ya? Jadi mau kita kasih berapapun kelereng, nanti kelereng itu akan masuk ke warna-warna tertentu. Kok bisa kayak gitu ya? Kok ajaib ya? Enggak, itu tuh funnel. Alamiahnya memang kayak gitu. Nanti ini juga kayak gini. Mau sejauh apapun kita memulai percakapan, pembicaraan, jodoh mah pasti Paham sampai sini ya? Mau memulai dari mana sejauh apapun, kalau udah jodoh mah pasti ketemu. Nah temuan kedua ini ngasih tahu itu juga. Makanya jodoh mah bukan dicari. Karena kalau nyari, kita ibarat A, B, C, D, E, F, balik lagi ke orang yang sama. Kita pasti end up with the same person. Jadi kalau kita sibuk nyari seseorang, we will end up with the same person. Karena nyari itu salah banget. Nunggu dipertemukan aja, jalani aja kehidupan, sibukkan diri lewat pertumbuhan dan perkembangan diri. Nanti di tengah jalan kita akan di-funneling ke orang-orang yang terfilter. Kalau kita sengaja nyari, maka kita nggak akan pernah ketemu wahlil. Kita muter di mana-mana, nggak akan ketemu siapa-siapa, tapi nanti akan ke funnel, bakal ketemu jodohnya. Jadi dari obrolan soal the small world phenomena, tadinya cuma nanya, kok orang bisa saling kenal satu sama lain, bisa sampai ke titik di mana, oh ternyata ada satu sistem yang namanya funneling. Funnel, di mana orang pada akhirnya bisa ketemu, saling kenal, hanya melalui satu titik. Begitu.